Halo, saya Vicky Luciana dari Universitas Pendidikan Indonesia. Yuk sama-sama kita membaca buku yang berjudul Mau Masak Apa Lintang? Lintang berangkat ya Bu, seru Lintang. Hati-hati Lintang, kata ibu. Lintang terburu-buru membawa bakul berisi tiwul buatan ibu. Setiap pagi, Lintang membantu ibu memasak, lalu mengantarkan tiwul ke warung Bu Nani di ujung desa. Namun, dia sering terlambat karena jarak yang ditempuh cukup jauh. Lintang berusaha cepat sampai ke warung, tapi banyak rintangan dan kelokan yang harus dilewati. Kali ini, dia harus menunggu gerombolan bebek menyeberang jalan. Ditambah lagi jalanan becek sisa hujan semalam. Perjalanan Lintang terasa lebih lama. Akhirnya, Lintang sampai juga di warung Bu Nani. "Ini Bu, tiwulnya," kata Lintang. "Wah, kesiangan lagi Lintang," sahut Bu Nani. "Dari tadi banyak yang mau beli tiwul." Bu Nani menunjuk ke arah jam dinding. "Sekarang cepat ke sekolah, kamu sudah terlambat," lanjutnya. Lalu Lintang segera berlari menuju sekolah. Di tengah perjalanan, sebuah poster menarik perhatiannya. Hadiah utamanya sebuah sepeda. "Wah, kalau aku punya sepeda, aku tidak akan terlambat ke sekolah lagi," katanya bersemangat. Sepulang sekolah, Lintang menceritakan idenya kepada ibu. "Mau ikut lomba?" "Lintang mau membuat tiwul?" tanya ibu. Lintang menggeleng. "Lintang ingin membuat cemilan yang unik dan spesial, Bu," jawab Lintang. Lintang berpikir sejenak tentang cemilan istimewa yang pernah dia makan. "Besok pulang sekolah antar Lintang ke rumah Bude Yuni ya, Bu." Ibu mengangguk setuju. "Wah, kejutan tidak terduga," sambut Bude Yuni. "Ayo cicipi kue buatan Bude." Menurut Lintang, Bude Yuni sungguh pandai membuat kue celorot yang lezat. "Bude, maukah mengajariku membuat kue celorot? Aku ingin ikut lomba memasak cemilan," kata Lintang. Bude Yuni mengangguk. Lintang segera mengeluarkan catatannya. Tiba di rumah, Lintang segera menyiapkan semua bahan untuk membuat kue celorot. Dia membaca catatan resepnya dengan teliti. "Wah, ternyata banyak sekali langkah untuk membuat kue celorot, Bu," kata Lintang. Lintang harus menggulung janur, membuat adonan, menuangkan adonan, dan terakhir mengukusnya. "Kamu pasti bisa, Lintang," kata ibu memberi semangat. Lintang mulai menggulung janur. Oh, ternyata sulit sekali. Satu gulung selesai, tapi jarak janurnya terlalu longgar. Lintang mencoba lagi. Hasilnya lebih baik, tetapi belum layak untuk dipakai. Akhirnya, setelah berkali-kali mencoba, hanya 5 gulungan janur terakhir yang bisa dia gunakan. Itu pun hasilnya tidak bisa rapih. Padahal tadi Bude Yuni sudah memberi contoh dan kelihatannya mudah. Lintang merasa kurang puas dengan gulungan janurnya. Tetapi tidak ada sisa janur yang bisa dia pakai lagi. Lintang beralih membuat adonan. Setelah itu, dia menuangkan adonannya ke dalam corong janur lalu mengukusnya. "Sepertinya sudah matang," gumam Lintang. Namun, kue celorotnya tidak berhasil sesuai harapan. Corong janur dan kuenya berantakan. Rasanya pun tidak lezat seperti buatan Bude Yuni. "Enak, Lintang?" tanya ibu. Lintang menggeleng lesu. Sepertinya membuat kue celorot terlalu sulit. Lintang berpikir ulang untuk berburu resep kedua. Resep yang lebih sederhana, tetapi tidak kalah menarik. Lintang kembali mengingat-ingat cemilan tradisional yang pernah dia makan. "Besok Lintang ke rumah Mbak Ranti ya, Bu," tanyanya. Lintang ingat pernah memakan kue lezat yang dibuat oleh tetangganya itu.
Ranti, tolong ajari Lintang membuat serabi ya, tanya Lintang. Ayo, kamu lihat langsung saja, ikut Mbak ke dapur, jawab Mbak Ranti. Lintang memperhatikan Mbak Ranti membuat serabi. Tidak lupa, dia mencatat resep di buku catatannya. Malam harinya, Lintang segera mencoba resep dari Mbak Ranti. Campur tepung beras dan kelapa parut. Tuang air sedikit demi sedikit sambil diaduk. Setelah itu, adonan harus didiamkan terlebih dahulu. Lintang kembali membaca catatan resepnya. Tidak terlalu banyak langkah yang harus dilakukan untuk membuat makanan ini. Mau masak apa, Lintang? Tanya ibu. Serabi istimewa, Bu, seru Lintang. Lintang menuangkan adonannya ke dalam wajan. Ternyata mudah. Serabi buatanku pasti enak, gumam Lintang. Lintang mulai melamun, membayangkan dirinya memenangkan lomba. Sepeda impian itu selalu muncul di pikirannya. Tiba-tiba tercium bau aneh dari wajan. Gosong, pekik Lintang ketika membuka tutup wajan. Lintang cepat-cepat membersihkan wajannya, lalu mencoba untuk kali kedua. Kali ini dia tidak melamun. Dipandanginya wajan itu sambil berharap cemas karena waktu lomba sudah sebentar lagi. Lagi-lagi bau gosong tercium dari wajannya. Serabinya gagal lagi. Ternyata membuat serabi tidak semudah yang dia bayangkan. Sudah jadi, Lintang? Tanya ibu. Lintang menunjukkan serabinya. Wajahnya berubah, dia takut ibunya marah. Ternyata ibu justru mendekati Lintang dan memegang bahunya. Mau coba lagi, Lintang? Tanya ibu. Lintang menggeleng. Sudah malam, besok saja Lintang mencoba resep yang lainnya, jawab Lintang. Dia segera membereskan dapur dan memikirkan kue lezat yang lainnya. Ibu mengambil sapu dan membantunya. Lintang lega, ternyata ibu tidak marah. Maaf ya, Bu, Lintang menghabiskan banyak bahan makanan. Kamu kan sedang belajar, gagal waktu belajar itu biasa. Tetap semangat ya, jawab ibu sambil tersenyum. Satu hari sebelum lomba memasak, Lintang mau belajar membuat klepon. Tolong beritahu caranya ya, Mbah, tanya Lintang. Mbah Sum tersenyum setuju. Lintang mencatat resep dari Mbah Sum dengan rapi. Klepon buatan Mbah Sum memang terkenal lezat. Lintang bertekad untuk membuat klepon yang enak. Hari ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berlatih. Sesampainya di rumah, Lintang menyiapkan bahan-bahan yang dia butuhkan. Mau masak apa, Lintang? Tanya ibu. Tunggu saja, Bu. Ini kejutan, sahut Lintang. Kali ini pasti berhasil, sahut Lintang dengan yakin. Bola-bola klepon sedang direbus. Lintang menunggu dengan tidak sabar. Akhirnya, satu persatu bola klepon terapung. Bentuknya tidak cantik, tapi tidak apa-apa. Yang penting kan rasanya, kata Lintang percaya diri. Ibu, kejutannya sudah siap, kata Lintang dengan gembira. Wah, klepon, teriak ibu tidak percaya. Kamu berhasil membuatnya. Ibu menjulurkan tangan mengambil sebutir klepon. Lintang dan ibu mengunyah klepon hampir bersamaan. Ini enak sekali, Lintang, kata ibu dengan tulus. Hore, aku berhasil, kata Lintang dengan senang. Lintang berniat memasak klepon untuk lomba besok. Tinggal bentuk kleponnya saja yang diperbaiki ya, Bu, kata Lintang. Ibu mengangguk setuju. Selagi ibunya menikmati klepon, Lintang melongok ke dapur untuk mempersiapkan bahan-bahan kue klepon. Besok pagi, dia harus berangkat pagi-pagi sekali untuk mengikuti lomba. Duh, tepung ketan dan tepung beras tinggal sedikit. Bagaimana ini? Tepung-tepung ini kan menjadi bahan utama dalam pembuatan klepon, kata Lintang dalam hati.
Dengan panik, Lintang mencari ke seluruh sudut dapur. Namun, dia tidak menemukan bahan-bahan yang dia perlukan. Tidak ada lagi waktu untuk membeli bahan-bahan itu. Lagi pula, uang sakunya sudah habis. Dia tidak mau merepotkan ibunya lagi. Lintang terdiam sejenak. Di lemari bahan makanan, dia hanya menemukan bahan-bahan untuk membuat tiwul. Makanan yang hampir setiap hari dia buat untuk dijual. Apakah Lintang harus merubah rencananya? Halaman balai kota ramai dipenuhi anak-anak untuk mengikuti lomba. Lintang menyiapkan semua bahan-bahan di atas meja. "Semangat, Lintang!" seru ibu dari barisan penonton. Bel tanda lomba dimulai telah berbunyi. Lintang segera memasukkan tepung singkong, lalu menuang santan. Tangannya begitu terampil meremas adonan hingga berbentuk butiran kecil. Semua berjalan dengan lancar. Masakan yang dibuat Lintang dalam lomba ini memang tidak sesuai rencana semula. Setelah menyadari bahan untuk membuat klepon tinggal sedikit, Lintang memilih untuk membuat tiwul. Awalnya Lintang ragu, tetapi ibu tetap mendukungnya. Sorak-sorai penonton dan suara yang terdengar dari alat masak peserta menambah meriah lomba. Lintang sangat bersemangat hingga... "Oh tidak!" seru Lintang dengan wajah yang pucat. Lintang tidak sengaja menjatuhkan baskomnya. Adonan tiwul yang tinggal dikukus jatuh berhamburan. Sementara itu, lomba sudah berlangsung setengah jalan. Masih ada cukup waktu untuk membuat adonan baru. Namun, bisakah Lintang membuat tiwulnya menjadi spesial seperti yang sudah direncanakan? "Ayo Lintang, coba lagi!" teriakan ibu dari barisan penonton membangunkan Lintang. Lintang kembali bersemangat untuk mencoba. "Siap, Bu!" seru Lintang. Semua diulangi dari awal. Dengan tekun, Lintang membuat adonan tiwul. Kali ini, Lintang melakukannya dengan berhati-hati, karena bahan makanan dan waktunya semakin terbatas. Tet, waktu habis. Terdengar pengumuman dari juri. Semua peserta berhenti memasak. Penjurian dimulai. "Semoga kita menang ya," bisik Lintang ke sebuah kue buatannya. Juri pertama mengerutkan alis. Juri kedua menulis catatan panjang tanpa berkomentar. Bahkan, juri ketiga langsung pergi setelah mencicipi tiwul Lintang. Lintang gugup. Sepertinya tidak satupun juri menyukai tiwul buatannya. Kepada seluruh peserta, silahkan berkumpul di depan panggung. Hasil lomba memasak akan segera diumumkan. Suara panitia terdengar dari arah panggung. Dengan lesu, Lintang berjalan bersama peserta yang lainnya. Juara 3, martabak sagu ceria. Tepuk tangan penonton terdengar membahana. Juara kedua, kue cucur pelangi. Yeay. Kembali tepuk tangan riuh terdengar. Lintang menunduk menatap lantai. Rasanya ia ingin menghilang saja. Lalu, juara pertama, tiwul kura-kura oleh Lintang. Lintang kaget. Dia tidak percaya mendengar pengumuman itu. Ternyata, juri terkesan dengan keterampilan Lintang membuat tiwul dengan bentuk yang unik. Rasanya pun enak, karena Lintang sudah biasa membuatnya. "Ibu, Lintang berhasil!" teriak Lintang. Lintang memeluk erat ibunya. Besok, Lintang antar tiwul pakai sepeda. Kalau tiwulnya sampai lebih cepat, Lintang tidak akan terlambat ke sekolah, kata Lintang. Ibu tersenyum dan mengangguk. Lintang mengambil tiwul kura-kuranya dan mempersilahkan semua orang untuk mencicipi. Semua memuji tiwul buatan Lintang. Lintang tidak menyangka makanan yang dia sangka terlalu biasa dapat diolah menjadi cemilan yang istimewa. Tiwul sederhana kini telah menjadi tiwul kebanggaan Lintang.
Terima kasih, Bu. Lintang sudah diajari membuat tiwul, ujar Lintang. Terima kasih juga, Lintang. Kamu setiap hari membantu Ibu. Akhirnya, kamu bisa membuat tiwul enak sendiri. Kamu hebat, kata Ibu. Keesokan harinya, Lintang berangkat ya, Bu, ujar Lintang. Sebakul tiwul sudah dia ikat di bonceng sepedanya. Perjalanan ke warung kali ini terasa singkat. Setelah menaruh dagangannya di warung, Lintang segera melangkah melaju ke sekolah. Di kejauhan, tampak gerbang sekolah masih terbuka lebar. Lintang semakin semangat mengayuh sepedanya. Mulai hari ini, aku tidak akan terlambat lagi, gunanya senang.